Pernahkah kalian mendengar apa itu retardasi mental? Sepertinya belum ya. Mau tahu apa itu retardasi mental? Yuk, belajar bareng sama aku. Tapi tunggu dulu. Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kita tidak bisa sayang. Nah, dari sini kita akan berkenalan ya. Nama aku Diah Ayu Khalifatur Rosida, mahasiswa semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Kudus, jurusan atau sering disebut dengan prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai rencana asuhan keperawatan anak dengan retardasi mental. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa itu retardasi mental, mari mulai berkenalan dengan sebab-sebab yang akan aku jelaskan kepada kalian dan kita belajar bareng ya. Yang pertama yaitu ada pengertian, yaitu tentang retardasi mental itu apa sih, kemudian klasifikasi, ada tanda gejala dan patofisiologi juga, dan terakhir rencana asuhan keperawatan anak dengan retardasi mental. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama yaitu ada pengertian. Menurut Swart dalam Arfandi 2012, retardasi mental merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami hambatan pada perkembangan mental, tingkat intelijensi, bahasa, sosial, dan motorik. Istilah lain dari retardasi mental yang sering digunakan di Indonesia adalah tunagrahita. Nah, menurut Aprianto dalam Utami 2016, yaitu tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental atau mental retardation. Tuna berarti merugi, grahita berarti pikiran. Retardasi mental berarti keterbelakangan mental. Nah, udah tahu kan apa itu pengertiannya? Nah, jadi seperti yang kita tahu, keterbelakangan mental atau retardasi mental memiliki keterbatasan pada fungsi intelektual dan kemampuan adaptasi. Keterbatasan kemampuan adaptasi meliputi komunikasi, keterampilan sosial, akademik, kesehatan, keamanan, dan merawat diri. Nah, jadi udah tahu kan apa itu tunagrahita atau retardasi mental? Jadi kalau ada yang tanya, udah pasti kamu bisa jawab ya. Yuk lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari retardasi mental, yaitu menurut para ahli medis mengklasifikasikan retardasi mental berdasarkan pada nilai tes intelijensinya, yakni dengan ringan, yang mampu dididik, sedang, mampu dilatih, dan berat, mampu dirawat. Nah, dari ketiga ini kita akan membahas mengenai retardasi mental ringan terlebih dahulu. Retardasi mental ringan disebut juga moron atau debil. Mereka masih dapat belajar, membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Dengan bimbingan dan pendidikan yang baik, anak berketerbelakangan mental ringan pada saatnya akan dapat memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri. Jadi pada retardasi mental ringan ini masih dapat ditolong ya, begitu. Yang selanjutnya yaitu retardasi mental sedang. Anak retardasi mental sedang disebut juga imbisil. Anak retardasi mental sedang sangat sulit bahkan tidak dapat belajar secara akademik seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung, walaupun mereka masih dapat menulis secara sosial, misalnya menulis namanya sendiri, alamat rumahnya, dan sebagainya. Jadi berbeda dengan retardasi mental ringan tadi, yang ringan tadi masih bisa memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri, mengusahakan setelah dididik dengan baik. Nah, untuk yang sedang ini dia hanya mampu dilatih saja dan untuk memperoleh penghasilan masih belum bisa. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai retardasi mental berat. Nah, kelompok anak dengan retardasi mental berat sering juga disebut idiot. Nah, pada tahap berat ini tidak bisa dididik maupun dilatih sehingga hanya mampu dirawat saja.
begitu. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat tabel berikut dari retardasi mental, dari yang tingkat ringan, sedang, berat, dan sangat berat, dari rentang IQ, usia mental, presentase retardasi mental juga. Dan untuk retardasi mental berat dan sangat berat di sini memiliki kedudukan yang sama, yaitu hanya mampu dirawat saja, tidak mampu untuk dididik ataupun dilatih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tanda dan gejala. Nah, menurut Yusuf, gejala anak retardasi mental antara lain sebagai berikut: lamban dalam mempelajari hal baru, mempunyai kesulitan dalam mempelajari pengetahuan abstrak atau yang berkaitan, dan selalu cepat lupa apa yang dia pelajari tanpa latihan yang terus-menerus. Kemudian, selanjutnya sama memiliki kesulitan dalam menggeneralisasi dan mempelajari hal yang baru. Kemudian kemampuan bicara yang sangat kurang bagi anak dengan retardasi mental berat, cacat fisik dan perkembangan gerak, kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. Kemudian ada tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Kemudian juga ada tingkah laku kurang wajar yang terus-menerus dan cenderung aneh. Begitu. Setelah tanda dan gejala kita bahas, selanjutnya kita akan membahas mengenai patofisiologinya. Patofisiologi ini dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor prenatal, faktor perinatal, dan faktor pasca-natal. Pada faktor genetik adanya kelainan jumlah dan bentuk kromosom, sehingga membuat kerusakan pada fungsi otak. Pada hemisfer kanan itu mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasar dan halus. Pada hemisfer kiri, keterlambatan perkembangan bahasa, sosial, dan kolektif. Begitu pula dengan faktor prenatal, faktor perinatal, dan faktor pasca-natal. Mereka memiliki sebab akibat yang saling berkaitan, seperti faktor prenatal pada gizi, mekanis, toksin, radiasi, infeksi, stres, dan imunitas. Sedangkan pada faktor perinatal itu dipengaruhi oleh proses kelahiran yang lama, yang kedua posisi janin yang abnormal, kemudian ada kecelakaan pada waktu lahir. Sedangkan pada faktor pasca-natal itu akibat infeksi, kemudian adanya trauma kepala dan tumor otak, kemudian juga ada kelainan tulang tengkorak dan kelainan metabolik. Mereka memiliki sebab akibat yang saling berkaitan dan menyebabkan kerusakan pada fungsi otak, baik pada hemisfer kanan maupun hemisfer kiri. Akibat dari kerusakan otak tadi, ini akan berpengaruh pada keluarga, kemudian hubungan sosial dan perkembangan, dan yang menyebabkan kecemasan pada keluarga, kurang pengetahuan, kemudian coping keluarga tidak efektif. Kemudian juga pada hubungan sosial mengalami gangguan komunikasi verbal, isolasi sosial, kemudian ada gangguan interaksi sosial pada waktu lahir. Kemudian pada perkembangan dia mengalami defisit perawatan diri ataupun risiko cedera. Berikut adalah sumber dari Mutakin 2008 atau fisiologi retardasi mental. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai rencana asuhan keperawatan anak dengan retardasi mental. Yang pertama yaitu kita melakukan pengkajian meliputi riwayat kesehatan, baik itu dari terdahulu, sekarang maupun dari riwayat kesehatan keluarga. Kemudian juga pemeriksaan fisik ataupun juga bisa pemeriksaan penunjang yang bisa membantu menegakkan diagnosa. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu diagnosa, yaitu menegakkan diagnosa dengan hasil analisis dari pengkajian yang dilakukan sebelumnya untuk mengatasi dan terfokus pada masalah kesehatan klien. Begitu. Kemudian ada intervensi, yaitu rencana asuhan keperawatan yang akan diberikan kepada klien. Kemudian yang selanjutnya yaitu implementasi, yaitu penata laksanaan dari rencana asuhan keperawatan yang sudah kita susun tadi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dari intervensi dan implementasi asuhan keperawatan tadi. Apakah kita perlu melanjutkan atau
sudah teratasi begitu. Yuk lanjut. Kemudian pada pengkajian, nah ini sama ya tadi, dari riwayat kesehatan itu tadi mencakup riwayat kesehatan sekarang, dahulu, keluarga dan sebagainya. Kemudian ada pemeriksaan fisik dari kepala hingga ujung kaki. Nah juga ada pemeriksaan penunjang, boleh juga untuk menegakkan diagnosa. Pengkajian ini bisa dilakukan dengan wawancara, observasi, maupun pemeriksaan fisik untuk menggali data yang akurat. Kemudian untuk diagnosa keperawatan. Nah, diagnosa keperawatan ini ada 3, yaitu yang pertama kerusakan integritas kulit, yaitu perubahan atau gangguan epidermis atau dermis. Kemudian yang kedua, adanya gangguan membran mukosa dan mulut, yaitu kondisi di mana mukosa mulut pasien mengalami luka. Kemudian defisit perawatan diri atau kebersihan diri, yaitu kondisi di mana seseorang tidak mampu melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya, kemungkinan berhubungan dengan kelainan fisik, penurunan kesadaran, dan gangguan kognitif. Diagnosa ini tidak jauh dari personal hygiene ya, untuk kebersihan diri begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai intervensinya. Dari ketiga intervensi ini, maksudnya dari ketiga diagnosa ini kita mengambil intervensi yang sesuai untuk klien, kemudian kita implementasikan, kemudian juga setelah kita implementasikan kita evaluasi apakah perlu dilakukan intervensi kembali atau masalah sudah teratasi begitu. Ini tabel-tabel intervensinya dari ketiga diagnosa tadi. Kemudian dilakukan implementasi, dan selanjutnya kita evaluasi dari mendemonstrasikan cara memenuhi personal hygiene hingga respon nyaman dan klien. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Semoga dapat membantu, dan terima kasih telah mendengarkan.